Yang sudah sering trading di NFT pasti sudah tahu pada saat data rilis dia naik ke atas, naik ke bawah, kena stop loss dulu baru dia naik, kena stop loss dulu baru dia turun. Tapi untuk data CPI, oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional bersama dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Hari ini kita akan membahas tentang CPI. Jadi apa itu CPI? CPI itu kepanjangannya adalah Consumer Price Index. Jadi secara harfiah atau artinya gitu. Jadi CPI itu adalah angka untuk mengukur tingkat inflasi suatu negara. Jadi setiap negara memiliki CPI-nya masing-masing. Dan mereka pasti akan merilis itu setiap bulannya untuk mengukur tingkat inflasi atau daya beli masyarakat negara tersebut. Jadi apa hubungannya data CPI dengan trading forex? Kita bisa lihat langsung untuk hari ini ya, hari ini tanggal 20 Desember, tepatnya tadi jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat di sini 14.00 ada CPI years on years, dan di sini ini adalah previousnya di bulan kemarin 4,6%, dan forecastnya itu menurun 4,3%, dan hasilnya adalah 3,9. Jadi jauh di bawah ekspektasi atau mungkin bahkan jauh di bawah data bulan sebelumnya. Jadi apa pengaruhnya CPI dengan trading forex? Kita bisa langsung lihat di chartnya. Oke, ini adalah chart GBP USD pada hari ini. Lihat di sini ada penurunan yang cukup tajam tepat pada saat data CPI GBP atau data CPI Inggris ini dirilis, dan Great Britannia Pound Sterling atau GBP ini mengalami penurunan harga. Kenapa bisa turun harganya, sedangkan CPI kan berarti CPI turun berarti inflasi di negara tersebut turun, tapi kenapa pada saat inflasi turun harga GBP justru malah ikut turun gitu? Seharusnya kan jika inflasi turun maka kekuatan negara itu menguat. Oke, jadi berbeda dengan data yang lainnya. Berbeda dengan data seperti interest rate yang jika menaikkan suku bunga maka otomatis nilai mata uang tersebut akan menguat, tapi data CPI ini terbalik. Kenapa? Karena jika inflasi naik maka bank sentral negara tersebut akan mengeluarkan kebijakan setelah itu. Dan rata-rata jika CPI-nya itu naik atau inflasi naik, maka mereka akan menaikkan suku bunga, dan suku bunga itu yang akan menguatkan mata uang negara tersebut. Jadi pada saat inflasi sudah dinyatakan meningkat dari bulan sebelumnya, maka para pelaku pasar sudah mengasumsikan jika negara tersebut akan menaikkan suku bunganya atau paling tidak akan memotong suku bunga mereka. Maka dari itu pada saat inflasi naik justru nilai mata uang tersebut meningkat juga, dan sebaliknya jika nilai inflasi turun maka para pelaku pasar atau investor atau para trader menganggap jika negara tersebut akan memotong suku bunga mereka, karena sudah tidak ada gunanya juga menaikkan suku bunga jika inflasi mereka sudah di bawah target mereka. Maka dari itu pada saat nilai inflasinya lebih rendah daripada sebelumnya atau daripada bulan sebelumnya, maka biasanya pada saat itu juga akan terjadi penurunan nilai harga mata uang tersebut. Dan kita bisa lihat sendiri di chart, dan berbeda dengan NFT yang pada saat datanya dirilis dia naik turun atas bawah atas. Tapi untuk CPI ini hampir sama seperti interest rate. Pada saat dia sudah turun, dia akan susah untuk naik, dan pada saat dia sudah naik, dia akan susah untuk turun.
Maka dari itu sebenarnya untuk data CPI dan interest rate ini jauh lebih baik bagi trader untuk mentradingkan jika ingin mentradingkan news gitu, jauh lebih baik daripada data NFT karena hampir tidak mungkin terkena stop loss dulu sebelum harganya berbalik arah. Yang sudah sering trading di NFT pasti sudah tahu pada saat data rilis dia naik ke atas, naik ke bawah, kena stop loss dulu baru dia naik, kena stop loss dulu baru dia turun. Tapi untuk data CPI dan data interest rate itu cenderung hanya satu arah. Pada saat dia sudah turun seperti ini, maka kecil kemungkinan untuk naik pada beberapa 15 menit kemudian, atau soalnya saya menghitungnya pada candle M15. Oke. Beberapa candle M15 kemudian itu sangat sulit untuk dia kembali ke harga sebelum data CPI itu dirilis. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk melakukan trading news, sebenarnya ini adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada data NFT. Balik lagi, yang pertama CPI dan interest rate itu jauh lebih baik untuk ditradingkan daripada data NFT yang meskipun tebakan kita sudah benar, datanya jauh di bawah atau datanya jauh di atas, tapi pada kenyataannya harganya naik dulu sebelum turun atau turun dulu sebelum naik. Tapi untuk data CPI ini relatif hanya satu arah. Dan karena ini data CPI GBP, berarti ini berpengaruh untuk GBP, pair GBP, GBP USD, dan juga indeks gabungan Inggris seperti UK 100. Tapi balik lagi, jadi setiap bulan pasti mereka merilis. Jadi jika teman-teman ketinggalan data GBP, CPI GBP, maka teman-teman bisa menunggu untuk rilis data CPI negara lainnya. Oke, ini OMR, saya kurang tahu negara mana dan bintangnya juga bintang 3 karena mungkin ini ada di pair eksotis. Jadi kita bisa mencari data CPI negara lain yang mungkin seperti Kanada atau Jepang. Oke, jadi mungkin hari ini kita hanya akan membahas tentang CPI untuk GBP. Mungkin kita akan membahas tentang kalender ekonomi atau data ekonomi lainnya di kemudian hari. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di kolom komentar atau mungkin kontak trader support kami. Mungkin mereka bisa membantu secara personal ya. Oke, jadi hanya itu untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai saat ini, sampai ke durasi yang sekarang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak, bye bye.